wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya lah kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan ke baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini izinkan saya melakukan penyuluhan mengenai hidroponik urban farming pada siang hari ini. Apakah Bapak dan Ibu tahu apa itu hidroponik? Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu hidroponik. Baik, Bapak dan Ibu, hidroponik itu merupakan sistem tanam untuk menumbuhkan tanaman tanpa menggunakan media tanah dan hanya menggunakan media cair seperti nutrisi dan tidak menggunakan alat-alat tanam yang alami. Contoh alat-alat tanam yang tidak alami yang digunakan pada sistem tanam hidroponik ini adalah sekam bakar, arang, rokul, kerikil, dan juga lain-lainnya. Adapun Bapak dan Ibu, kelebihan dari sistem tanam hidroponik ini adalah media tanam yang digunakan cukup simpel, yaitu hanya menggunakan media-media yang terdapat di sekitar kita seperti serabut-serabut kelapa untuk pengganti dari rokul. Selanjutnya, keunggulan dari hidroponik ini adalah kita hanya perlu menggunakan lahan yang sempit untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi. Lalu selanjutnya, pengaplikasian nutrisi pada sistem tanam hidroponik tentunya hampir 100% diserap oleh tanaman. Jika Ibu dan Bapak tertarik mengenai sistem tanam hidroponik ini, sebelumnya kita perlu membuat rancangan mengenai sistem tanam hidroponik ini. Di sini saya akan menjabarkan alat dan bahan yang kita perlukan dalam pembuatan sistem tanam hidroponik ini. Tetapi sebelumnya, saya membedakan hidroponik menjadi dua tipe, yaitu tipe skala besar dan tipe skala kecil. Keduanya memiliki alat dan bahan yang berbeda, tetapi hampir sama mirip juga. Baik Bapak dan Ibu, jika tertarik, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang kita perlukan dalam membuat hidroponik berskala kecil. Yang pertama, Bapak dan Ibu perlu menyiapkan botol, lalu selanjutnya adalah gelas plastik pengganti neckpot, lalu yang ketiga adalah kain flanel, keempat tentu saja benih bersertifikat unggul, selanjutnya yaitu AB mix, yaitu sebagai nutrisi bagi tanaman. Selanjutnya Bapak dan Ibu perlu menyiapkan cutter, gunting, serta pisau dan alat-alat lain. Lalu yang terakhir, Bapak dan Ibu bisa menggunakan rokul ataupun serabut kelapa. Baik Bapak dan Ibu, setelah sistem tanah hidroponik sudah tercipta dengan cantik di pekarangan rumah Bapak dan Ibu maupun di lahan pertanian masing-masing Bapak dan Ibu, kita selanjutnya dapat memilih varietas apa yang akan kita tanam di sistem tanam hidroponik. Bapak dan Ibu bisa memilih cabai, tomat, sawi, selada maupun pakcoy dan lain-lainnya yang berguna atau dapat ditanam di sistem tanam hidroponik. Tetapi pada kali ini saya memilih pakcoy untuk dibudidayakan pada sistem tanam hidroponik. Untuk lebih lanjut, praktik-praktiknya akan saya lampirkan sebagai berikut. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan hidroponik yang benar. Di sini kita memerlukan air, nampan, rokul, benih sawi, gunting, dan juga pisau. Baik, di sini adalah proses pemotongan rokul untuk menjadi media penyemaian dari benih sawi pakcoy yang akan kita gunakan untuk penanaman dengan sistem hidroponik. Potong rokul dengan metode atau dengan pola dadu, lalu diletak ke dalam nanpan dan juga jangan lupa dibasahi.
Penggunaan dari rock wool ini bebas seberapa Bapak dan Ibu mau untuk menanam pada sistem hidroponik. Setelah dipotong dadu seperti ini, Bapak dan Ibu bisa menyiram rock wool yang kering ini dengan air supaya menjadi lembab dan basah dan cocok untuk penyemaian dari benih sawi pakcoy. Usahakan rock wool dari penyemaian untuk benih ini sedikit tergenang agar Bapak dan Ibu tidak perlu terlalu sering untuk melakukan penyiraman pada penyemaian benih sawi pakcoy. Jika sudah, diberi lubang pada tengah-tengah dadu dari rock wool. Hal ini berguna agar benih pakcoy atau sawi pakcoy tetap berada pada di tengah pola dadu dari rock wool. Hal ini juga berguna agar benih pakcoy tidak jatuh ke bawah atau tumbuh pada tempat yang tidak seharusnya. Jika sudah dilubangi semua, silahkan letakkan benih pada lubang-lubang rock wool yang telah disediakan. Pada satu rock wool dapat ditanami atau dapat disemai 2 butir benih dari sawi pakcoy, atau satu saja juga boleh. Sudah seperti ini, benih yang sudah disemai seperti ini dapat disimpan pada tempat yang teduh agar tidak terkena panas sinar matahari dan juga kelayuan apabila benih sudah tumbuh atau sudah berkecambah. Hasil dari persemaian yang baik, maka benih-benih pakcoy tadi akan tumbuh menjadi seperti ini. Tetapi jika tekniknya salah, benih pakcoy akan tumbuh pada bagian yang tidak teratur seperti pada pinggir-pinggir dari rock wool, tidak pada bagian tengah. Baik, sekian video dari saya, Bapak dan Ibu. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.